pemberontakan yang dilancarkan oleh masyarakat Jawa di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro. Perang ini merupakan kekacauan terbesar yang terjadi pada kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlangsung selama 5 tahun pada tahun 1825 sampai 1830. Perang ini membuat kas pemerintah menjadi kosong, ditambah kehilangan ribuan serdadu Eropa dan menewaskan kurang lebih 200.000 orang, menjadikannya pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Hindia Belanda. Yogyakarta pada tahun 1822 setelah wafatnya Sri Sultan Hamengkubuwono dikuasai oleh Residen Yogyakarta Hendrik yang menyampuri urusan kekuasaan keraton. Sementara itu, Gubernur Jenderal Penden meminta seluruh taman sewa dikembalikan kepada pemilik dengan kompensasi tertentu. Hal ini tidak disetujui Pangeran Diponegoro karena akan membawa keraton kepada kebangkrutan atas banyaknya tanah yang dikembalikan. Namun, Semen berhasil meyakinkan Ratu Ageng dan Patin Danujo selaku wali raja untuk memutuskan kebijakan tersebut. Keraton terpaksa meminjam uang dan kapitasi Tionghoa untuk membayar kompetisi tersebut. Disebabkan karena menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton, banyak di antara penggawa keraton yang memihak Belanda karena mendapatkan keuntungan sendiri. Terang akhirnya pecah ketika Sumasep pada Mei 1825 memperbaiki jalan Yogyakarta-Magelang melalui Tegal. Patok-patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro, sehingga menyebabkan kemarahan. Dia memerintahkan mengganti patok tersebut dengan tombak sebagai pernyataan perang terhadap Belanda dan Keraton Yogyakarta. Yogyakarta berusaha untuk menangkap Diponegoro untuk mencegah terjadinya perang. Pihak keraton merasa bahwa Diponegoro semakin fanatik terhadap keagamaannya. Kediamannya di Tegalrejo dibakar, namun pangeran dapat melarikan diri. Ia mendirikan basisnya di Gua Selarong dan berhasil mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bergabung dalam perang suci. Perjuangan ini dibantu oleh Kiai Mojo selaku pemimpin spiritual perang dan kemudian Sentot Alibasa sebagai panglima perang. Pertempuran terjadi secara terbuka bertempat di puluhan desa. Masing-masing pihak menggunakan mata-mata, kurir, dan penjelajah untuk melihat kelemahan dan peluang untuk menyerbu musuh. Perang berlangsung secara stagnan sampai dengan tahun 1828 ketika Belanda di bawah Jenderal de Kock menerapkan taktik benteng Stelsel yang berfungsi untuk menjepit pasukan Jawa. Kiai Mojo berhasil ditangkap pada tahun yang sama. Menyusul tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Sentot Alibasa menyerah kepada Belanda. Pada Maret 1830, Pangeran Diponegoro yang terjepit di Magelang kemudian menyerah kepada Belanda dengan catatan anggota-anggota laskarnya dilepaskan seluruhnya. Kerajaan Diponegoro. Yang pertama yaitu Pangeran Diponegoro. Kebijakan Belanda yang mencekik para petani serta membawa keraton dalam kebangkrutan, lebih dari mencampuri urusan dalam keraton. Hal ini membuat kemarahan Pangeran Diponegoro memuncak, baik terhadap Belanda ataupun kalangan keraton di Yogyakarta yang berdiam diri. Ia memilih memutus hubungan dengan kerajaan dan mempersiapkan perang suci melawan
melawan penindas dan kaum kafir. Ia memobilisasi pangeran, petani, bandit, dan penduduk biasa untuk membantunya mengabarkan perang yang berlangsung selama 5 tahun. Kedua yaitu Kiai Majo. Kiai Majo adalah sepupu Pangeran Diponegoro yang merupakan seorang ulama. Dia membantu perjuangan Diponegoro, selalu pemimpin spiritual dan panglima perang. Hubungannya memang sangatlah erat dengan Diponegoro. Yang ketiga yaitu Sentot Alipasan Prawirodhijo. Sentot adalah keponakan dari Hamengkubuwono IV yang memiliki dendam terhadap Belanda. Ayahnya Ronggo Prawirodhijo tewas ketika masa pemerintahan Daendels, sehingga ia mendukung ketika Diponegoro mengabarkan pemberontakan. Yang keempat yaitu Jenderal de Kock. Jenderal de Kock adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang berkuasa pada tahun 1825 sampai 1826. Bertugas untuk memadamkan api pemberontakan Diponegoro dan Jawa. Ia menerapkan kebijakan banteng stelsel untuk mengepung pasukan-pasukan Diponegoro dan menangkap pemimpin perang masyarakat Jawa. Yang kelima yaitu Hendrik Smisert. Smisert mendukung tahta selama 31 bulan sebagai pemimpin keraton. Hal ini dianggap sebagai penghinaan oleh masyarakat Jawa. Pemasangan patok-patok jalan yang melalui makam leluhur Diponegoro adalah kebijakan dari Smisert. Kedudukannya sebagai penyelek. Meletusnya perang Jawa sangatlah besar. Diponegoro yang menyerah pada ditangkap dan kemudian dipersaingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Berakhir Pangeran Jawa ini membawa pemimpin-pemimpin di tanah Jawa kehilangan harapan untuk melawan Belanda. Sejak tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa menyatakan ketundukannya kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo, sehingga semakin kukuh kedudukan Belanda di Jawa. Setelah perang berakhir, populasi Yogyakarta menyusut separuhnya, sementara keturunan Diponegoro diusir dari keraton.